Dilansir dari tribunkaltim.co, inilah kabar terbaru seputar teka-teki siapa tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang. Mabes Polri sampai turun tangan dan periksa Yosef. Selain kabar terbaru seputar teka-teki siapa tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang, yakni Mabes Polri sampai turun tangan dan periksa Yosef, simak juga info menarik seputar rekaman CCTV. Yosef menjalani pemeriksaan secara maraton untuk mengungkap tabir kasus Subang. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan di bagasi Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021 pagi. Yosef merupakan suami Tuti alias ayah Amalia. Bagi Yosef ini merupakan pemeriksaan tambahan sebab sebelumnya dia sudah beberapa kali diperiksa. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan pada pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh penyidik Polres Subang terdapat juga anggota dari Bareskrim Mabes Polri. Kebetulan pihak kepolisian dari Polres Subang dibantu juga, saya pikir dari Bareskrim Mabes Polri atau dari Polda Jabar lah, tapi saya enggak tahu ikut juga dalam proses penyidikan ini, ucap Rohman di Satreskrim Polres Subang pada Senin 13 September 2021. Menurut Rohman, kliennya tersebut pada pemeriksaan tambahan dicecar 16 pertanyaan oleh Menurut Rohman, kliennya tersebut pada pemeriksaan tambahan dicecar 16 pertanyaan oleh pihak penyidik. Tadi dari pukul 15 waktu Indonesia Barat, tapi sempat berhenti dulu terus disambung lagi, ujarnya. Kendati demikian, pihak dari tim kuasa hukum dari Yosef tidak mengetahui lebih lanjut terkait dengan anggota Bareskrim Mabes Polri yang turut memeriksa kliennya tersebut. Lebih baik tanyakan kepada penyidik masalah itu, tapi pada saat BAP mereka, anggota Bareskrim Mabes Polri ada, mereka di sana dan sempat bertanya kepada Pak Yosef, kata Rohman. Yosef sejauh ini sudah menjalani pemeriksaan tambahan sebanyak 9 kali dari awal kejadian sampai dengan saat ini. Diketahui Yosef merupakan orang pertama yang melihat jasad Tuti dan Amalia di bagasi. Rohman menyebutkan Yosef diantaranya dicecar pertanyaan tentang yayasan yang dimiliki oleh kliennya itu. Ada berita acara tambahan, yang pertama tentang pendirian yayasan, yang kedua tentang aktivitas dari klien kami sebelum kejadian serta setelah kejadian, ujar Rohman. Yosef memiliki yayasan sekolah bernama Bina Prestasi Nasional yang berlokasi di Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Menurut Rohman, penyidik dari Polres Subang hanya ingin mendalami terkait dengan aset yang saat ini dimiliki oleh Yosef, salah satunya yakni kepemilikan dari sekolah yayasan. Yosef merupakan pemilik, namun ketua yayasan adalah Yoris, anak tertua Yosef. Amalia yang menjadi korban merupakan bendahara yayasan Bina Prestasi Nasional itu. Dari BAP kali ini terdapat pendalaman dari penyidik Polres Subang seperti aktivitas sebelum kejadian serta aktivitas setelah kejadian dan pendalaman terkait kepemilikan dari yayasan, katanya. Inilah fakta terbaru teka-teki pembunuh ibu dan anak di Subang. Sesosok wanita misterius bermobil silver terekam CCTV buang sesuatu di Dekalah. Inilah fakta terbaru teka-teki pembunuh ibu dan anak di Subang. Sesosok wanita misterius bermobil silver terekam CCTV buang sesuatu di dekat TKP. Hingga saat ini, siapa pembunuh ibu dan anak di Subang belum kunjung terungkap dan ditangkap. Misteri siapa pelaku yang membuat Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu meninggal dunia masih belum terungkap. Keduanya ditemukan meninggal dunia di rumah mereka di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Jasad mereka disimpan bertumpuk di bagasi mobil Alphard pada Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan kasus Subang. Di hari ke-25 ini terungkap fakta baru, yakni soal rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. CCTV itu memperlihatkan suasana setelah jasad Tuti dan Amalia ditemukan. Fakta ini terkuak usai anjing pelacak mengendus ke sebuah tempat pencucian mobil. Mengutip dari tribunNewsBogor.com, di artikel berjudul CCTV ungkap aksi wanita diduga buang bukti pembunuhan, rekam detik-detik pasca jasad Tuti ditemukan, lokasi tempat pencucian mobil itu tak jauh dari TKP meninggalnya Tuti dan Amalia. Dan ternyata di dekat tempat pencucian mobil itu terdapat CCTV. Hasil rekaman CCTV itu mengungkapkan adanya jejak seorang wanita misterius yang diduga membuang bukti kuat soal pembunuhan Tuti dan Amalia. Dengan adanya fakta baru tersebut, sosok pelaku pembunuhan
pembunuhan ibu dan anak di Subang perlahan akan terkuak. Seperti diketahui, jasad ibu dan anak yang merupakan korban pembunuhan ini pertama kali ditemukan oleh Yosef, suami korban, pada Rabu 18 Agustus 2021 lalu sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. 1 jam sebelumnya, seorang warga Ajat melihat mobil Alphard hitam sedang diparkirkan di rumah Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Tak disangka ternyata mobil Alphard hitam itu berisi jasad Tuti dan Amalia. Pada Senin 30 Agustus 2021 lalu, Polres Subang bersama Polda Jabar sempat menerjunkan anjing pelacak atau K9 ke lokasi pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Saat itu, polisi mengenduskan sepatu putih ke anjing pelacak. Setelah itu, anjing pelacak membawa polisi ke sebuah tempat pencucian mobil. Lokasi pencucian mobil itu tak jauh dari rumah Tuti dan Amalia, jaraknya sekitar 500 meter. Akun YouTube Freddy lantas mengungkap misteri di dekat tempat pencucian mobil tersebut. Menurut pegawai pencucian mobil, anjing pelacak mengendus tong sampah yang ada di depan. Menurutnya, polisi lalu mengecek CCTV yang berada di yang berada di seberang pencucian mobil. Dari rekaman CCTV terlihat pergerakan mobil Silver sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, Rabu 18 Agustus 2021, hari di mana jasad Tuti dan Amalia Mustika Ratu ditemukan. Sesaat kemudian, seorang wanita misterius keluar dari mobil Silver tersebut. Kemudian wanita misterius itu tampak membuang sebuah bungkusan yang disimpan dalam kresek hitam. Diduga isi bungkusan yang dibuang wanita misterius itu merupakan bukti pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kalau masuk ke sini otomatis nyuci, ini mah enggak di depan. Jalan perempuan di CCTV mah jalan ke sini enggak, tahu buang apa. Katanya seperti dikutip tribunnews.bogor.com dari akun YouTube Freddy Sudaryanto Sport. Keluar seorang wanita membawa kantong kresek dan dibuang di tong sampah di tempat pencucian mobil. Adanya di halaman pencucian mobil tidak ada gerbang, katanya. Menurutnya, saat wanita tersebut membuang sebuah bungkusan, tak ada karyawan pencucian mobil yang melihat langsung. Pasalnya karyawan baru datang sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sembari mencuci motor kliennya, ia bercerita bahwa anjing pelacak polisi langsung mengendus tempat sampah. Anjing ngejarnya ke tong sampah kan udah jadi arang, tiap hari dibakar, katanya. Menurutnya, di tong sampah tersebut sudah tak ada apa-apa lagi. Hal itu karena setiap hari sampah di tong itu pasti dibakar. Ke tong sampah ngejarnya gak ada, udah 2 minggu dibakar tiap hari. Dikasih ngendus apa? Anjing langsung ke tong sampah ngoreknya, bagus penciumannya, katanya. Ia juga mengaku sempat melihat rekaman CCTV tersebut. Kalau buangnya nggak terlalu terlihat, cuma ada mobil berhenti, ada perempuan turun bawa kresek terus masuk ke sini. Pagi-pagi jam 7 kurang, iya pas kejadian, katanya. Pegawai pencucian mobil ini mengaku melihat wanita yang turun dari mobil lewat CCTV. Lihat saya mah cuma nggak jelas, kurang tahu di mobil ada berapa orang, cuma sebentar sih, katanya. Yosef pun kata Rohman tak pernah ditanyakan perihal temuan ini. Gak pernah ditanya juga Ibu Rohman Hidayat. Apakah fakta ini terkait komentar dari Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RD Acaniago? Belum bisa diketahui. Sebelumnya RD mengatakan soal barang bukti baru dan titik terang keberadaan HP Amalia yang raib.